Ya, di mana kalau di kelas kebanyakan kita akan belajar secara teoritis gitu ya, kita memahami segala bentuk perencanaan sampai bagian proposal. Nah, untuk ending-nya gitu, kita akan membuat implementasinya seperti apa dalam dunia praktis. Akhirnya ini adalah salah satu bukti bahwa mahasiswa-mahasiswa kita gitu kan, kalian semua itu bisa melakukan hal-hal yang memang tidak hanya dalam ranah teoritis, tapi juga praktis. Salah satunya adalah dengan membuat event. Harapannya nanti setelah kalian membuat event ini bisa jadi pengalaman praktis kalian gitu ya. Bagaimana nanti kalian mengelola event di masa yang akan datang. Karena pengelolaan event ini salah satu hal yang penting dalam dunia public relations. Ya nanti ditanyalah gimana tuh ke Mbak Syifa Nuraini ya. Gimana pentingnya kita bisa untuk mengetahui bagaimana pengelolaan event dari mulai perencanaan sampai eksekusinya sekarang dan juga nanti evaluasi di akhir gitu. Nah, harapannya ini semoga bisa menjadi ajang kalian semua untuk berimprovisasi, untuk berekspresi gitu ya, dan untuk mengekspresikan kreativitas kalian melalui event-event yang mungkin sekarang sayangnya mungkin sedang terbatas dan hanya bisa dilakukan secara virtual. Tapi insya Allah dengan adanya pandemi ini pun tidak akan menghalangi bagaimana kalian untuk tetap bisa menjalankan kreativitas kalian. Salah satunya melalui event. Ya, itu aja ya yang bisa saya sampaikan. Semoga acara ini bermanfaat dan untuk semua peserta, semoga kalian bisa menggali sedalam-dalamnya ilmu-ilmu yang sangat bermanfaat dari sharing-sharing yang akan disampaikan oleh dua pembicara keren kita untuk hari ini ya. Dan langsung saja dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, saya buka acara ini dan semoga sukses sampai akhir ya. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, semoga lancar acaranya hari ini dan selamat menikmati sharing-sharing dengan dua pembicara kalian hari ini ya. Sukses juga untuk panitia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Syifa. Baik, untuk acara selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Sebelum itu saya akan membacakan CV moderator terlebih dahulu. Nama Vina Nazelina, tempat tanggal lahir Tangerang 13 Februari, alamat Jalan Masjid Darussalam RT 09 RW 04 nomor 15 Kedaung. Nomor telepon 089 989 42764. Email nazelinavina@gmail.com. Instagram vnazelina. Riwayat pendidikan SDN Ciputat 2, SMP 6 Tangsel, dan SMK Nusantara 1. Pengalaman organisasi, yaitu pengurus Himakom periode 2020-2021, sebagai Ketua Bidang Kajian Strategis, pengurus IMIKI Jakarta sebagai Kabiro PR, dan anggota M Radio UMJ. Kepada Saudari Vina Nazelina, selaku moderator, saya persilahkan. Baik, terima kasih banyak Saudari Karnelia. Halo, selamat siang. Apa kabar semuanya? Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sudah diperkenalkan tadi oleh Saudari Karnelia. Baik, nama saya Vina Nazelina. Saya adalah mahasiswa semester 5 di FISIP UMJ. Perkenalkan kalian semua bisa langsung di kolom chat. Perkenalkan nama dan asal dari mana, karena saya melihat dari responden yang sudah masuk itu dari berbagai luar kota. Balik lagi kepada acara webinar Home Millennial Prepare for the Future. Sebenarnya webinar ini adalah bertujuan untuk kita sebagai generasi milenial untuk dapat mempersiapkan jenjang karir di masa yang akan datang.
Maka pada kesempatan kali ini kita dapat mengundang narasumber yang sangat luar biasa. Beliau adalah Bani Ramdhani. Saya ingin membacakan CV terlebih dahulu. Nama, Bani Ramdhani. Mohon maaf. Bani Ramdhani, tempat tanggal lahir Jakarta, 11 Februari tahun 1995. Jenis kelamin laki-laki, tinggi badan 170 cm, agama Islam, nomor telepon 0856 9339 0271. Alamat email baniramdhani@hotmail.com. Riwayat pendidikan: Madrasah Pembangunan UIN, SMPI Al Syukro, SMA Homeschooling. Pendidikan kuliner, Jakarta Culinary Center Professional Program. Lalu ada pengalaman kerja di Good News Food Truck, Private Chef, host Japanese Yaki Grill, Garment and Vibes, Fairmont Jakarta, F&B, konsultan privat, cooking class privat, course dining, catering. Tes kedengaran atau tidak suara saya? Oke, selanjutnya ada Nur Sifa Aini, tempat tanggal lahir Cianjur 25 Oktober 1996, jenis kelamin perempuan, Palang Indah 5, Jalan Nuri, Blok 5, Blok 87, B7, nomor 5, Pamulang, Tangsel. Nomor telepon 0877 0842 3131. Moto hidup Be Myself. Alamat email sifaaini51@gmail.com. Media sosial Instagram @sifaaini, beserta riwayat pendidikan SDN Ciharang 1, SMPN 1 Pacet, SMAN 1 Cianjur, Univ Muhammadiyah Jakarta, tahun 2016 hingga sekarang. Beserta pengalaman organisasi. Perumas Muda Jakarta Raya, jabatan sebagai Ketua Mahasiswa Pencinta Alam Stasia UMJ, Kepala Bidang Hubungan Masyarakat, Badan Eksekutif Mahasiswa, FISIP UMJ anggota. Serta Mapala Perguruan Tinggi Muhammadiyah se-Indonesia. Sebagai anggota Paskibra Kabupaten Cianjur, Bendara Umum, Paskibra SMA 1 Cianjur, Kepala Bidang Kesiswaan. Mungkin itu saja yang bisa saya bacakan dari narasumber kita, Nur Sifa ini. Audiens, muka saya kelihatan atau bisa? Mungkin oke,
pada pembukaan pertama kita sampaikan narasumber yang pertama adalah Nur Syifa Aini selaku Ketua Program. Ada Nur Syifa Aini, dipersilahkan. Baik, terdengar jelas atau tidak? Terdengar, Kak. Oke, langsung saja kepada Nur Syifa Aini. Terima kasih warahmatullahi. Selamat siang teman-teman semua. Saya Putus-putus. Dengar, Kak. sudah ada sharing teman semua. Saya sudah terdengar. Sudah terdengar sekarang. Secara virtual acara pun pasti ada. Delay, Kak. Aduh, terima kasih untuk tawarannya. Ya, gimana, sudah lebih baik, sudah terdengar sekarang?
Dengar Kak, tapi agak delay. Pokoknya perkenalkan aku Siva. Terima kasih untuk kesempatan hari ini. Miss Siva dan Mas Dante. Nah, acara kali ini tentang how millennials prepare for the future ya. Dan ini salah satu hal penting yaitu tentang timbangan diri. 33 orang yang hari ini sudah bergabung hari ini, sudah antusias, sudah mau belajar. Kita kasih virtual dulu buat semuanya. Oke, baik. Langsung saja kita mulai tentang saya akan membawakan materi tentang self improvement. Bagaimana sih kita mengembangkan diri teman-teman semua? Kita komunikasi dua arah, kita ngobrol-ngobrol, sharing-sharing. Saya minta teman-teman untuk aktif chat di kolom komentar. Chat di kolom komentar dan oke, kita mulai. Wah, mohon maaf masih putus-putus ya sinyal. Nanti saya akan umumkan di akhir sesi bahwa ada 3 pemenang yang mendapatkan OVO sebesar Rp25.000 masing-masing dari 3 penanya terbaik. Bagaimana Kak Siva? Sudah siap? Mohon maaf memang agak begini kalau misalnya kita webinar secara online mendapatkan gangguan jaringan. Teman-teman boleh kalau misalnya nanti ada sesi tanya jawab, teman-teman bisa langsung di room chat aja atau mungkin kalian ingin menyampaikan secara langsung bisa unmute mic kalian di sesi tanya jawab dan jangan lupa diaktifkan juga videonya. Kak Siva, masih dengar suara saya Kak Siva? Sekarang suaranya sudah. Kalau sudah, kita akan membuat acara. Sebentar ya Kak, lagi di proses share screen.
Sebentar ya Kak, agak delay nih mau nge-share. Bagaimana Kak Siva, bisa dilihat? Oke, sudah terlihat. Terima kasih. Bagaimana suaranya? Sudah Kak. Terdengar? Oke, siapkan diri sendiri tentang self improvement kita, tentang bagaimana kita interaktif aja, kita komunikasi, kita chat-chat. Teman ini dari kampus mana aja, boleh tulis di kolom dari kampus mana, namanya siapa, teman-teman. Yang hadir dari kampus mana saja, dari UMJ, kampus UMJ ya. Oh, mohon maaf jaringannya. Oke, sebentar ya. Kak Siva. Oke, aku sekarang ganti handphone. Oke, tes. Aku sekarang ganti handphone. Bagaimana? Sudah terdengar lebih jelas? Jelas. Oke. Siap, jelas. Lanjut ya, lanjut. Oke, aku tadi bertanya tentang teman-teman ada dari kampus mana aja. Boleh di absen di sini. Kita interaktif, kita gerak cepat karena tadi telah terbuang waktunya. Silakan di chat. Dari Jember, wah jauh sekali Mas. Dari Unpad, Uhamka. Wah, keren-keren semua ini. Banyak orang-orang yang sangat ingin belajar. UIN Bandung, PNJ, Uniga. Aku masih SMA, oke. Sama-sama belajar di sini. UB, UMJ. Oke. Wah, banyak ya. Benar-benar tersebar dari mana saja yang ikut acara siang hari ini. Dan satu lagi pertanyaan. Teman-teman yang ikut pada sesi siang hari ini terdapat dari semester berapa saja? Oke. Semester 3, 7.
Wah, beragam ya. Oke. Oke, terima kasih semuanya. Nah, langsung kita mulai saja pada materi siang hari ini. Oke, aku ganti akun, tolong jangan di-mute. Oke, terima kasih sudah di-unmute. Nah, tentang self-improvement. Bagaimana sih cara kita mengembangkan diri? Oke, kita lihat next slide boleh. Nah, ini tentang diri aku. Bagaimana aku mengenal diri aku sendiri. Oke, boleh sebelumnya. Oke, boleh sebelumnya. Slide sebelumnya. Oke. Sebelumnya lagi. Wih, dari Jambi juga. Boleh slide sebelumnya, teman-teman? Nah, terima kasih. Nah, jadi ini salah satu cara aku mengenal diriku, bagaimana aku paham akan diriku. Aku tahu kelemahan dan kekurangan aku, dan itu semua adalah proses, tidak langsung, tidak serta-merta aku tahu itu. Boleh next slide? Boleh next slide? Oke. Oke, nih. Ada knowing yourself is the beginning of all wisdom. Jadi langkah pertama untuk memulai semua hal, untuk sebelum kita berbicara tentang self improvement, sebelum kita berbicara tentang bagaimana cara kita berkembang, cara kita mengembangkan diri. Nah, sebentar. Nah, langkah pertama adalah dengan mengetahui diri kita sendiri. Kita kenalan sama diri kita sendiri, kita harus tahu tentang apa yang kita suka, apa yang kita tidak suka, apa kelemahan dan kelebihan kita. Oke. Oke, ingat ya teman-teman, PR-nya di awal slide ini adalah sebelum melangkah, mari kita sama-sama mengenal diri sendiri dahulu. Oke, lanjut. Oke, menjadi mahasiswa. Saya kemarin dikasih tahu kalau misalkan teman-teman yang ikut di sini adalah rata-rata mahasiswa, dan saya akan membahas tentang bagaimana kehidupan setelah menjadi mahasiswa itu. Nah, yang saya rangkum di sini berdasarkan hasil sharing dan research kemana-mana. Menjadi mahasiswa itu adalah perubahan dunia dan perubahan hidup. Dan salah satunya kita harus menjadi orang yang mandiri, lalu kita menjadi agen perubahan di masyarakat, dan kita nanti setelah menjadi mahasiswa menjadi pembelajar sejati. Kenapa seperti itu? Banyak hal yang berubah ketika kita SMA misalkan dan kita kuliah. Banyak sekali hal yang sangat berbeda. Ketika kuliah ini kita dituntut semuanya untuk menjadi lebih mandiri. Ini adalah proses kita untuk menjadi dewasa, untuk terus berkembang, untuk terus belajar. Lalu kita adalah agen of change. Kayak teman-teman pernah mendengar ini nggak? Sepertinya banyak banget di mana-mana ungkapan ini, yang mahasiswa itu adalah agen perubahan dan lain-lain. Nah, itu betul sekali karena teman-teman sebagai mahasiswa bisa mengabdi kepada masyarakat, bisa melakukan banyak hal untuk merubah semua hal, dan itu berawal dari teman-teman sendiri. Lalu tentang menjadi pembelajar sejati ini, ketika teman-teman sudah
sudah kuliah, sudah menjadi mahasiswa, teman-teman dituntut untuk menjadi pembelajar sejati. Kenapa seperti itu? Teman-teman harus mulai belajar tentang banyak hal, banyak perubahan dalam diri yang berubah, dan teman-teman diminta untuk mengamati sekitar, mengobservasi, dan mulai belajar banyak hal dari sekitar. Oke, lanjut. Boleh lanjut, silahkan. Panitia, minta tolong. Boleh next. Oke. Lalu, apa yang mesti kita lakukan? Yang mesti kita lakukan adalah melakukan sesuatu hal untuk diri kita sendiri. Karena apa yang kita lakukan hari ini akan berdampak, akan berpengaruh terhadap masa depan kita. Suatu hal kecil pun, seperti misalkan membiasakan melakukan hal baik, lama-kelamaan itu akan sangat berdampak untuk masa depan kita. Dan kita berproses untuk melakukan hal baik, nanti pun kedepannya kita akan seperti itu, akan tertanam hal baiknya. Lanjut. Oke, lanjut. Nah, aku membagi mahasiswa ke dalam 2 section. Yang bisa aku sampaikan di sini adalah menjadi mahasiswa itu ada 2 tahap. Ketika misalkan mahasiswa awal dan mahasiswa akhir. Mahasiswa awal itu sekitar semester 1 sampai 5, lalu sisanya itu mahasiswa akhir. Kenapa seperti itu? Teman-teman, ketika misalkan semester awal, teman-teman bisa mengeksplor apapun yang teman-teman suka. Teman-teman bisa masuk organisasi apapun, bisa mengikuti lomba, volunteering, usaha, atau apapun itu. Yang penting teman-teman bergerak, jangan mager, jangan gabut, jangan cuma jadi mahasiswa yang cuman kuliah ke kampus lalu pulang, jangan kupu-kupu seperti itu. Banyak hal yang bisa teman-teman eksplor ketika kuliah. Ketika menjadi mahasiswa awal ini tuh, teman-teman bisa mencari tahu kesukaan teman-teman apa, organisasi yang paling teman-teman suka apa, lomba mengikuti berbagai macam lomba dan lain-lainnya. Nah, lalu nanti menjadi mahasiswa akhir itu masuk ke tahap selanjutnya, yaitu mahasiswa akhir itu teman-teman harus stay fokus di situ. Dengan cara teman-teman mulai sortir organisasi apa saja yang teman-teman suka, mencari tahu ketertarikan, interestnya apa sih, aku sukanya kemana, lalu saya punya passion apa, dan lain-lain, menyiapkan karir, dan lain sebagainya. Jadi ada 2 tahap ini, jangan sampai tertukar, jangan dicampur-campur, karena ketika kita tidak fokus melakukan suatu hal dan hasilnya pun tidak akan pernah maksimal. Seperti itu. Oke, lanjut. Nah, ketika menjadi mahasiswa, teman-teman itu kita harus terus bergerak dan bangkit dari zona nyaman. Jangan pernah sampai ada kata-kata seperti ini, gue udah seneng nongkrong-nongkrong doang nih, udah nyaman nongkrong doang, gue mau kuliah sambil nongkrong doang, udah cukup. Jangan pernah terpikir seperti itu. Kita harus mau bangkit dari zona nyaman dan terus bergerak. Pilihannya banyak sekali, dan sebelumnya saya udah ungkapkan itu, ada organisasi, ada kerja, usaha, atau misalkan mengikuti event-event, menjadi volunteer, atau apapun itu. Yang jelas, masa kuliah ini adalah masa-masa emas dan tidak bisa disia-siakan. Jadi teman-teman sebaiknya dan seharusnya mengikuti berbagai macam kegiatan. Bisa sambil kerja, sambil usaha, buka usaha, coba-coba usaha seperti itu. Atau ikut organisasi, atau mengikuti event-event.
Pokoknya itu pilihan ada di teman-teman semua. Yang jelas selama kuliah jangan cuman mau kuliah dan diam-diam saja tidak ada pengetahuan dan lain-lainnya. Oke, lanjut. Nah, ketika kuliah pasti kedepannya teman-teman akan mempersiapkan karir. Ujung tombak dari pendidikan ini adalah untuk berkarir. Lalu mempersiapkan karir dari sekarang itu butuh apa saja? Nah, kita lihat di sini. Ya. Hal yang pertama dan menjadi dasar dari semuanya, hal yang benar-benar paling dibutuhkan adalah memperbaiki komunikasi. Sebelum memulai karir, sebelum melangkah lebih jauh, kita perbaiki cara komunikasi kita introspeksi diri, kita perbanyak kenalan dengan orang, dan kita refleksi diri, apa sih kekuranganku, apa sih kelebihanku, bagaimana cara komunikasiku, aku ngobrolnya seperti apa sih, kayak gitu. Jadi banyak pertanyaan-pertanyaan untuk diri sendiri untuk memperbaiki komunikasi. Ini berhubungan juga dengan pertanyaan saya di awal tadi. Gimana teman-teman sudah mengenal dirinya atau belum? Seperti hal itu. Nah, lalu hal kedua yang perlu dimiliki adalah manners. Ketika kita datang ke suatu acara, lalu kita langsung nyelonong gitu aja. Langsung pergi begitu saja, kita tanpa salam, tanpa ada tata krama yang baik, itu kita langsung dinilai pasti. Ih, jelek banget sih. Ih, kayak gimana sih orangnya gitu. Nah, jadi manners ini itu adalah hal dasar dan ini tuh menjadi first impression untuk semua orang tuh dilihat dari pertama kali, pandangan pertama, bagaimana cara dia memperlakukan orang lain, berkomunikasi dengan orang lain. Manners itu tuh hal yang paling pertama. Oke. Lalu hal yang ketiga adalah pengalaman. Teman-teman, selama kuliah ini perbanyaklah pengalaman dari hal apapun tadi yang sudah saya sebutkan, bisa organisasi dan lain-lainnya. Pengalaman sangat dibutuhkan karena kita itu bermulai dari kelompok-kelompok kecil, seperti misalkan kita berlatih menjadi MC. Kita tidak akan langsung menjadi MC setingkat nasional kalau kita nggak pernah melatih diri menjadi MC di tempat-tempat kecil. Misalkan acara hari ini, acara siang ini ada MC-nya. Itu tuh teman-teman semua kita berlatih bersama, kita belajar bersama untuk menyusun masa depan. Teman-teman yang hadir hari ini gak akan bisa langsung melampau ke tempat yang besar sebelum teman-teman belajar dari tempat-tempat kecil dulu. Jadi kumpulkan pengalaman, kumpulkan jam terbang, dan itu tuh akan membuat diri kita menjadi lebih baik dan kita bisa naik level lagi, to the next level. Oke, lanjut ke poin berikutnya tentang jangan private akun kamu. Saya pernah dapat cerita dari salah satu manajer PR dari media. Jadi seperti ini ceritanya. Dia bercerita, saya kemarin seleksi beberapa orang. Dan hal yang paling pertama yang saya seleksi adalah akunnya. Jadi masa digital sekarang ini kita sudah dinilai dari apa yang kita post. Kita ngepost suatu hal di Instagram, misalkan membuat konten, itu semua halnya bermasalah apa tidak, atau misalkan bagus atau tidak, itu semuanya kita nilai dari itu. Jadi sekarang itu you are what you post. Kenapa dinilai dari, saya melihat akunnya terlebih dahulu karena kita lihat dulu kalau misalkan dia di private berarti ada suatu hal yang disembunyikan. Ini bukan saya yang bilang, tapi kemarin ada teman saya yang berbicara seperti itu dan dia memberitahu kalau itu tuh hal yang tidak baik dengan cara private account-nya.
Oke, lanjut boleh. Nah, teman-teman, kita semua butuh upgrade skill kita. Kita butuh ini semua. Tapi namanya belajar, nggak ada yang instan ya. Dan ini tuh tuntutan-tuntutan zaman sekarang. Seperti kita tuh harus jadi orang yang aktif, harus produktif, melakukan banyak kegiatan, banyak hal. Harus berpikiran terbuka, jangan stuck di satu titik doang. Lalu harus kreatif, harus disiplin. Disiplin itu banyak halnya. Bukan hanya disiplin waktu, kayak misalkan kita datang jam 10 harus datang jam 10, bukan hanya disiplin waktu, tapi sekarang itu disiplin banyak halnya, seperti disiplin janji dengan orang lain. Ketika misalkan bilang, contohnya misalkan, teman-teman ada meeting dengan teman-teman kelompok kalian, oke kita meeting jam 7 ya, oke teman-teman disiplin dengan janji orang tersebut. Itu kita latihan dari hal-hal kecil, nanti pun ketika kita kerja akan terpakai itu semua. Lalu mencoba hal baru, jangan pernah lelah untuk belajar, jangan pernah lelah untuk mencoba hal baru. Teruslah menjadi orang yang sangat penasaran, antusias, seperti itu. Dan kita harus menjadi orang yang tanggap, inisiatif. Lalu harus belajar profesional, karena nanti pun kita akan seperti itu. Lalu, dan ini satu hal yang menjadi kuncinya adalah kita harus belajar untuk berbicara di depan umum, kita harus speak up, jangan cuman diem-diem aja mengatasi berbagai hal. Dan ini hal yang begitu relate tentang improve your skill dan bangun relasi. Ini berhubungan, kenapa? Karena ketika kita punya skill yang bagus, kita kan harus improve your skill kan. Kita harus mengupgrade diri kita, memperbaiki skill yang kita punya. Kita punya skill yang bagus nih, tapi kita nggak punya relasi. Nah, lalu ke depannya akan bagaimana ketika misalkan kita punya skill tapi nggak ada relasi? Kita akan bekerja kemana ketika kita tidak punya kenalan? Juga misalkan kita punya relasi yang banyak, tapi kita tidak punya skill yang bisa kita jual ke orang-orang. Lalu bagaimana juga ketika seperti itu? Jadi ini tuh harus seimbang, harus sejajar. Ketika kita punya skill yang baik, kita pun punya relasi yang baik. Jadi kita tahu kita punya suatu hal yang untuk kita jual, dan kita punya tempat untuk menjualnya seperti itu. Contohnya. Oke, lanjut. Nah, dan ini hal yang menjadi klasik ya sekarang ini. Mungkin teman-teman yang sudah berorganisasi, teman-teman yang sudah kenal banyak hal, sudah cukup menyelam di dunia perkuliahan, banyak melihat hal-hal seperti ini gitu. Sekarang itu banyak orang yang membranding dirinya tidak sesuai dengan realita, tidak sesuai dengan adanya. Misalkan, saya presiden mahasiswa dari kampus bla 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 gitu misalkan. Tapi saya tidak melaksanakan apapun di dalam situ. Itu tuh sama saja kita membranding diri tapi tidak sesuai dengan kenyataan apa yang ada. Seperti itu. Lalu yang kedua, jangan menjadi orang yang palsu, karena sekarang itu banyak sekali orang-orang yang seperti itu. Nanti pun ketulusan kita akan dilihat. Lalu jangan jadi generasi penunda. Sepertinya sekarang sudah menjadi budaya ketika kita mengerjakan tugas tapi mepet-mepet waktu ya, kayaknya enak rasanya. Nah, sebaiknya teman-teman mulai belajar, mulai berproses untuk tidak menjadi orang yang selalu menunda-nunda pekerjaan, bukan hanya tugas, tapi semua hal jangan ditunda-tunda. Kita mulai belajar untuk melakukan hal itu. Dan yang terakhir, jangan memperbanyak kegiatan untuk mempercantik CV kita. Saya tahu, ketika mendaftar pekerjaan, pasti yang diminta pertama kali CV-nya mana, riwayat hidupnya mana. Banyak sekali orang sekarang yang hanya mempercantik CV-nya dengan cara ikut berbagai macam kegiatan tapi tidak pernah berkontribusi. Jangan pula menjadi orang yang seperti itu. Lanjut.
Oke, lanjut. Dalam hal yang bermanfaat untukmu, seperti kita terus belajar, terus berproses, jangan pernah lelah untuk melakukan dua hal itu, karena itu yang kita tanam. Kita terus belajar, berproses, dan nanti pasti hal baik yang akan kita terima. Dan minta tolonglah kepada Allah dan jangan malas. Seperti yang saya bilang tadi, jangan hanya berada di zona nyaman, terus bergerak dan jangan malas. Mungkin itu saja yang bisa aku sampaikan. Semoga ada hal baik yang bisa diambil dari sesi kali ini. Terima kasih untuk kesempatannya, untuk antusias teman-teman semua. Cukup sekian, tetap di rumah aja, dan semoga sehat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Siva. Baik, terima kasih Kak Siva atas pemaparan materi yang sangat baik sekali. Nanti sesi tanya jawabnya setelah konten kreator yang selanjutnya ya. Selanjutnya ada konten kreator dari Motovlog yaitu Bani Ramdhani. Kepada Bani Ramdhani saya persilahkan. Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kedengeran jelas nggak suara gue? Jelas Bang. Jelas. Halo semuanya, selamat siang. Perkenalkan, nama gue Bani Ramdhani. Gue lahir tahun 95, 11 Februari. Gue adalah seorang content creator. Di kesempatan siang kali ini, alhamdulillah gue bisa hadir di acara webinar anak-anak dari UMJ nih. Makasih banyak yang udah ngundang gue dari tim panitia. Di acara kali ini, gue pengen isi tentang kenapa milenial harus punya kerja sampingan atau usaha sampingan. Jadi menurut gue itu pandangan di era sekarang nih, milenial kayak kita contohnya, kita tuh harus nggak bergantung kepada satu pekerjaan aja gitu. Jadi kita ada dua pekerjaan yang dimana atau usaha gitu ya, yang dimana itu bisa dijadiin financial plan kedua dan menambah pengalaman juga. Terus belum. Balikin ke slide yang selanjutnya. Terus juga positifnya tentang kerja sampingan atau usaha sampingan. Itu tuh kita kayak mempersiapkan di hari tua gitu. Kayak kalau misalkan kerja cuma satu, kalau misalkan accounting gitu ya, dengan kita kita masih muda gitu, melakukan pekerjaan sampingan atau usaha sampingan tuh bisa melatih kayak memprepare nanti kita gimana tuanya biar kita nggak bingung mau ngapain, kayak gitu-gitu contohnya. Terus gue di sini juga kasih contoh-contoh tentang pekerjaan sampingan yang bisa kalian ambil nih sebagai mahasiswa ya kan. Kayak gue ngasih contoh tentang yang general atau umum yang bisa dilakukan siapapun. Contoh yang pertama adalah bisnis online, reseller atau dropshipper. Terus yang kedua ada agen asuransi. Yang ketiga adalah makelar, broker. Dari 1, 2, dan 3 ini itu bermodalkan komunikasi sih. Jadi kayak
lu nggak perlu banyak banget tentang harus mengeluarkan modal-modal tinggi kayak contoh uang terlalu banyak. Dengan modal komunikasi pun kalian bisa menjalankan bisnis tersebut gitu loh. Terus yang nomor 4 ada trading, ada forex, ada saham. Itu lagi ngetren banget di dunia sekarang ini nih, lagi di milenial tuh banyak banget yang ikut-ikut trading forex atau main saham juga. Itu bisa kalian pelajari, banyak banget contoh-contohnya. Terus ada freelance writer. Yang keenam ada franchise F&B, food and beverage. Nah, ini kebetulan di franchise F&B ini gue dalam bidang tersebut gitu loh. Jadi selain gue content creator, gue juga mengerti tentang food and beverage. Mungkin di sini jelasnya gue agak lama sedikit. Jadi kalau kalian pengen ambil franchise F&B, usahain kalian benar-benar observasi dulu kalau mau ambil bisnis makanan yang yang pengen kalian jalanin gitu. Jadi contohnya kayak kalau misalkan mau franchise yang UMKM kecil-kecilan, kalian mesti tahu dulu nih forecast bisnisnya mereka menjalankannya seperti apa. Minta bisnis planningnya, minta jangka panjang tentang hitung-hitungan dari mereka punya keuntungan atau stakes of loss gitu loh, kerugiannya kayak gimana. Terus kalau bisa sih kalau misalkan franchise F&B ambil yang lagi trending cuy. Jadi sebisa mungkin ini marketnya lagi naik-naiknya. Nah, itu kalian mesti kayak tahu sih kalau mau ambil franchise F&B. Soalnya franchise F&B itu kalau sekalinya meledak itu bakal meledak banget sih. Dan kalau lagi hype kayak contoh Rahel V-nya punya usaha, nah itu bagus banget buat dijadiin kayak contoh-contoh kayak gitu. Dan juga kalian mesti tahu kalau F&B itu jangka waktunya 3-5 tahun. Jadi kalian harus mempersiapkan rencana yang lebih jauh untuk mengganti dari franchise yang kalian pegang gitu. Karena makanan dan minuman itu butuh development yang lebih tinggi ketika trennya udah habis gitu. Terus yang terakhir adalah wira swasta. Ini yang paling general banget sih, buka kedai kopi atau kayak toko kelontong, kayak warung gitu atau warteg, itu tuh bener-bener kayak general banget sih. Suaranya aman kan ya? Kedengeran kan suaranya? Aman Kak, santai. Aman Kak, aman. Kedengar. Lanjut. Terus lanjut ke specialty. Specialty ini contoh-contohnya menjadi part-time barista. Kenapa spesialis itu kayak menjadi part-time barista? Soalnya nggak kebanyakan orang bisa jadi barista yang benar-benar profesional untuk jadi seorang barista. Barista itu butuh kursus atau butuh belajar yang benar-benar sama barista tersebut gitu. Terus menjual jasa desain grafis. Nah, ini juga perlu kuliah dengan jurusan yang spesifik, itu desain grafis. Terus yang ketiga ada menjual jasa jahit pakaian. Yang keempat ada artwork atau lukisan. Nah, ini juga bergantung dengan seni. Jadi seni itu menurut gua nggak bisa dilakukan sama banyak orang gitu loh. Apalagi lukisan gitu. Jadi kita mesti ngerti genrenya lukisannya mau dibawa kemana gitu. Terus yang kelima ada budidaya tanaman atau budidaya ikan. Nah, yang di kelima ini nih budidaya tanaman atau budidaya ikan itu perlu ketelatenan. Apa sih bahasanya? Konsisten. Tanaman dan budidaya ikan itu mesti konsisten banget karena ya kita bisnis atau kerja sampingan tentang budidaya tanaman atau budidaya ikan itu kita berurusan dengan makhluk hidup cuy, jadi mesti harus telaten banget kalau untuk ngurus-ngurus tentang tanaman atau budidaya ikan. Terus menjadi freelance fotografi atau ini bukan franchise tapi F&B made by order. Jadi F&B made by order itu contohnya yang kayak sekarang gue lakuin, catering itu salah satunya, dan juga made by order. Made by order itu maksudnya jadi kalau misalkan ada customer mau order, itu jadwalnya disesuaikan dulu. Kayak contoh hari Minggu ordernya, close order hari Senin, dan hari Selasanya kita mulai masak atau mulai bikin produk kita untuk dikirim hari Selasanya, kayak gitu. Itu contoh-contohnya.
Sorry. Jangan dulu. Terus lanjut, apa saja yang kita butuhkan ingin memulai pekerjaan sampingan atau usaha sampingan? Selagi masih muda dan haus akan pengalaman, ya harus dicoba sih, walaupun kemungkinan gagal besar. Gua secara pengalaman, gua gagal banyak. Dari buka usaha sate dulu sampai sekarang, itu masih coba-coba, masih belum ketemu sih. Maksudnya usaha mana yang benar-benar reliable buat gua gitu loh. Jadi karena kalian masih muda nih kan, jangan takut gagal cuy. Apapun harus dicoba, mau usahanya kayak gimana, mau lu jualan di pinggir jalan atau nawarin asuransi kayak apa tuh harus dicoba banget. Karena dari situ kita belajar, dari pengalaman-pengalaman juga belajar kayak mungkin nanti di suatu saat akan ketemu di mana yang dapat momen yang kliknya gitu loh. Ketika kita menjalankan pekerjaan sampingan atau usaha sampingan. Terus juga lu harus nyiapin fisik dan pikiran ekstra cuy. Punya pekerjaan sampingan sama usaha sampingan itu nggak gampang. Contoh kayak gue masak iya, gue bikin konten YouTube juga iya. Jadi bener-bener fisik dan pikiran tuh harus bener-bener di ekstrain. Terus yang ketiga, udah pasti mengorbankan waktu luang bersama teman maupun keluarga. Ataupun hari libur sih sebenarnya. Kayak contoh kemarin gue Natal, gue nggak ada libur, gue bikin video dan segala macam dan besoknya masak gitu. Itu penting sih yang nomor 3 ini. Kalian harus rela dikorbankan waktunya untuk teman ataupun keluarga. Gitu cuy. Lanjut yang slide terakhir nih. Slide terakhir tentang kapan sih kalian harus mulai membangun mimpi-mimpi kalian. Dari sekarang, jangan tunggu besok. Kapan lagi gitu loh. Kalau misalkan kalian tunggu-tunggu besok tuh kayak itu menurut gue buang-buang waktu sih. Jadi mesti harus disiapkan banget dari sekarang dan pelajari apa yang ingin dilakukan. Maksudnya dipelajari apa yang dilakukan. Jadi sebelum kalian terjun ke kolam yang ingin kalian selami gitu, kalian tuh harus tahu dulu cara bernafas di dalam air caranya kayak gimana. Mau pakai tank atau pakai snorkeling, nah itu kalian harus tahu dulu tuh cara-cara kayak gitu. Terus setelah mempelajari, itu kalian harus belajar profesional. Dalam arti profesional di sini adalah kebanyakan mostly nih ya, mostly tuh orang Indonesia yang gue temui kalau misalkan memulai sesuatu, itu dia mempelajarinya udah cuman profesionalnya belum. Jadi kayak contoh mau buka usaha makanan. Nah, mau buka usaha makanannya yang pengennya di idealismenya mereka itu kayak convenience store aja. Jadi kayak ya udah gue santai-santai dapat duit dan juga yang kayak bos gitu loh. Maksudnya kayak ya gue maunya terima jadi aja gitu. Nah, itu nggak bisa. Lu harus profesional. Lu harus bener-bener kalau misalkan usaha lu makanan ya lu harus motong wortel, lu harus motong daun bawang itu secara sendiri cuy. Itu mesti pelajarin dari sekecil itu gitu loh. Baru nanti kalian bisa memetik hasilnya dengan jangka waktu yang memang ditentukan oleh business planning tersebut gitu. Jadi apapun pokoknya be profesional dan harus mempelajari, harus ngerti dulu nih apa yang pengen dilakuin baru lu mulai usahanya gitu. Biar nanti kalau misalkan seandainya buruk-buruknya gagal, ya lu udah tahu nih pelajaran mana yang harus diambil, pengalaman mana yang harus diambil dan harus dibuang ketika lu nanti amit-amit gagal gitu ya. Itu be profesional sih, apapun di bidangnya. Terus gue mau nambahin sedikit sebelum gue udahin webinar kali ini. Gue pengen nambahin tentang kalau kalian ingin memulai sesuatu yang baru, sesuatu yang benar-benar kalian ingin capai, itu benar-benar harus pilih dari hati. Jadi didasari suka dulu gitu, didasari suka dulu baru dilakukan. Soalnya kalau misalkan lu udah nggak suka nih, lu udah kayak lu melakukan pekerjaan kedua dengan antusiasme yang
persentasenya sedikit, ya itu menurut gue percuma aja, jadinya nggak bakal konsisten cuy. Lu mesti bener-bener harus suka dan ngelakuinnya dari hati, biar supaya lu bisa konsisten dalam mengerjakan hal tersebut. Itu mentality juga penting banget. Mungkin dari perjalanan usaha atau pekerjaan sampingan kalian nanti yang kalian lakuin itu akan membuild mental kalian supaya lebih mantap lagi gitu. Terus juga ada gue di sini menyelipkan create dedication. Dedikasi penting banget cuy. Dedikasi itu benar-benar apa ya? Inti dari semuanya tuh ya lu harus mendedikasikan passion lu gitu loh. Lu harus mendedikasikan apa yang lu suka. Kayak contoh gue masak, terus gue juga bikin YouTube, itu gue lakuin selama kurang lebih, kalau masak sih kayak udah 7 tahun lah, cuman kalau YouTube ini baru 2 tahun, ya kayak gitu-gitu. Contohnya lu harus konsisten dalam upload video, dalam masak tuh harus konsisten gitu. Terus dedikasi itu udah pasti banyak mengorbankan, jadi mengorbankan yang tadi seperti gue bilang di awal, mengorbankan waktu, mengorbankan pikiran, mengorbankan macam-macam, fisik dan segala macam gitu-gitu. Dan dan satu lagi yang terakhir adalah cari support system yang bagus, contoh kayak keluarga, teman baik, dan relasi bisnis gitu-gitu deh. Pokoknya sebisa mungkin kalian harus suka dulu sama apa yang kalian jalanin gitu. Segitu dulu mungkin isi dari webinar tentang pekerjaan sampingan atau usaha sampingan. Ini yang gue ceritain benar-benar sesuai dengan pengalaman gue, semoga membantu. Kalau kalian ada pertanyaan silahkan di chat di kolom chat, di kolom chat ya? Kalau komentar apa chat sih? Chat, oke. Di kolom chat gitu. Makasih banyak. Gue Bani Ramadhani. Sampai jumpa di webinar selanjutnya. Terima kasih. Kembali kasih untuk Kak Bani. Terima kasih banyak atas pemaparannya. Bagus banget pemaparan dari Kak Siva dan Kak Bani. Emang benar kalau misalnya kita sebagai milenial itu harus memulai dulu nih langkah untuk mengenal diri sendiri. Kadang kita sendiri pun nggak kenal sama diri kita tuh sebenarnya siapa. Kita maunya tuh gimana. Dan benar banget milenial tuh harus mempunyai usaha yang sampingan. Kadang benar nggak sih kita sebagai remaja, sebagai milenial, sebagai mahasiswa ataupun pelajar, kadang suka malu untuk berwirausaha. Malu untuk berwirausaha karena menurut kita orang tua kita udah punya banyak uang. Kenapa kita harus usaha untuk mendapatkan uang tersebut? Nah, selanjutnya itu kita kembali ke sesi tanya jawab. Saya sudah memilih beberapa pertanyaan yang untuk dijawab kepada narasumber. Yang pertama itu ada dari Adi Pratama _Unpad ingin bertanya kepada Kak Siva mengenai pengembangan diri, apakah perlu Pak? Kalau iya, bagaimana mencari mentor yang tepat untuk pengembangan diri? Baik, Kak Siva bisa dijawab. Oke. Terima kasih kepada Adi Pratama atas pertanyaannya. Salam kenal Adi. Jadi gini, untuk proses pengembangan diri itu kan sangat panjang, bukan cuma 1 tahun, 2 tahun, tapi itu proses yang terus-terusan akan kita lakukan. Kita sampai seumur hidup pun kita akan terus mengembangkan diri, terus belajar. Dan tadi seperti yang aku bilang, itu bukan proses yang sebentar. Jadi ketika pemilihan mentor adalah tidak cocok ya untuk sebutan mentor. Menurut saya bukan mentor, lebih tepatnya adalah circle dan lingkungan kita. Jadi ketika kita akan fokus pengembangan diri, yang pertama kita ubah adalah circle kita, lingkungan kita. Karena itu yang betul-betul akan membentuk diri kita akan menjadi seperti apa. Ketika misalkan kamu bergabung dengan orang-orang yang sangat suka nongkrong gitu,
Dan kamu akan jadi orang yang seperti itu. Aku akan terus-terusan nongkrong dari pagi sampai malam dan cuman pergi ketika kuliah saja seperti itu, atau misalkan berteman, punya lingkungan yang sangat suportif, sangat mendukung kamu untuk berkembang, seperti misalkan kan mentor, tapi lebih tepatnya lingkungan. Jadi yang perlu kita ubah untuk pertama kali adalah ubah Suaranya agak circle dan putus-putus, Kak. lingkungan kita. Aduh. Suaranya agak putus-putus. Iya, jadi gimana? Oke. Kita ulang lagi. Sekarang sudah jelas. Sudah terdengar jelas apa belum? Sudah jelas. Oke. Jadi karena proses pengembangan diri ini, proses belajar ini itu adalah proses seumur hidup dan terus akan kita lakukan sampai tua kita cukup menjawab tadi. Maaf, Kak, jaringannya. Putus-putus. Suaranya putus-putus, Kak. Kak Siva bisa dengar? Halo, Kak. Oke, mungkin bisa kita ganti pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya ini ada dari Abdul Majid. Ingin bertanya ke Kak Bani, siapa panutan Kak Bani dalam merintis channel sejak awal? Bagaimana tetap bertahan merintis channel ini dengan konsisten selama 2 tahun belakang? Terima kasih, sukses selalu, Kak. Kak Bani bisa langsung. Siapa yang menjadi role model gue ya kalau motovlogging? Itu role model gue pertama ada Karisma Rider itu adalah motovlogger asal Bali. Kak Bani, maaf, suaranya putus-putus. Ngelek, Kak.
Halo Kak. Halo Kak. Masih nge-lag suaranya. Halo Kak. Kak Bani. Suaranya mungkin agak nge-lag ya Kak. Halo. Bisa dengar jelas Kak Bani? Kak Bani, Kak Siva? Ya, Bisa dengar jelas suara saya? bisa. Mungkin Kak Bani juga lagi gangguan sinyal Kak. Oke, lanjutkan dulu. Apa mau dilanjut tadi yang belum dibahaskan? Sorry ini gue pakai ID-nya teman gue, masih ini nggak suaranya? Jelas. Udah jelas. Oke, tadi pertanyaannya siapa yang menjadi panutan gue ya, role model gue gitu. Iya, jadi yang pertama itu gue sebenarnya ada 3 sih. Yang pertama itu ada Karisma Rider. Karisma Rider itu motovlogger asal Indonesia yang tinggal di LA, Los Angeles, Amerika. Dia juga dia asalnya dari Bali dan juga dia chef juga di Amerika. Jadi kayak gue sama dia kayak sama gitu. Cuman bedanya gue tinggal di Putat, dia tinggal di LA gitu. Terus masih suaranya jelas nggak? Jelas. Kok yang putus dulu ya? Lanjut Kak. Terus yang kedua itu ada Garasi Drift. Ini konten lokal juga. Garasi Drift kalian banyak yang tahu, itu adik kakak yang buat konten tentang ngedrift gitu. Walaupun mobil, cuman gue konsep dari pengambilan gambarnya gue niruin dia sih. Dari konsep video gue niruin dari dia, itu bagus banget. Sinematografinya juga keren-keren, mereka punya konsep, jadi ya gue niruin dia gitu. Terus yang ketiga ada Den Dimas. Dia kalau membawakan suatu informasi itu kayak gampang dicerna, makanya gue rada-rada ngikut dia juga sih gitu. Kalian boleh cek tuh dari mulai Karisma Rider, terus sama Garasi Drift, sama itu juga siapa namanya, Den Dimas. Itu keren-keren channelnya. Pertanyaan saya apa? Ya. Nggak bisa di-screen, nggak semuanya. Screenshot. Terus tadi tuh nanya konsisten ya? Tentang konsisten, tadi ada yang nanya konsisten ya, kedua ya? Ya nggak sih? Pertanyaan yang sama Kak, konsisten Kakak selama 2 tahun ke belakang ini gimana? Kalau ditanya konsisten, ya gue termasuk yang rajin upload video sih. Kalau untuk seminggu kayak 3 kali. Kuncinya itu ya kalau mau konsisten
itu didasari dengan suka dulu sih, karena gue suka awalnya itu gue suka fotografi, gue suka videografi, makanya gue juga gue mau sharing konsisten gitu loh di YouTube. Emang awalnya gue udah tekad gue udah bulat banget sih, kayak gue bakal konsisten di YouTube. Jadi memang dari awal udah merencanakan tentang konsisten tersebut gitu loh. Hal-hal yang konsisten harus gue lakuin. Sampai sini suara gue jelas nggak? Jelas. Jelas. Oke. Oke, lanjut. Bagaimana tadi pertanyaannya sudah jelas atau belum? Dan jawabannya sudah ingin menanggapi boleh. Bisa langsung diaktifkan mic dan on cam. Oke, izin menanggapi ya, Kak Bani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi kan gue juga gue udah banyak sih nonton motovlogger yang lain gitu, yang emang mereka dalam 2 tahun atau 3 tahun udah cukup berkembang lebih gitu. Dan mereka nggak cuma, dan yang gue lihat kan kalau misalkan Kak Bani itu pasarnya niche banget ya. Maksudnya niche, ya ngerti lah pasti kalau bisnis gitu kan. Pasarnya tuh niche banget, kayak lu nggak pengen gitu Kak untuk merambah pasar yang lain atau menambah konsep yang mencakup pasarnya tuh di luar niche yang lu punya sekarang gitu, agar lebih berkembang dan ujung-ujungnya kan lu dapat profit juga dari sana sebagai sampingan lu. Oke. Itu aja sih. Oke. Terus thanks juga untuk jawaban sebelumnya. Yoi. Jadi kalau ditanya untuk ada apa enggak untuk keluar dari motovlogging, sebenarnya sih udah ada konsepnya tentang video masak-masak. Tapi untuk video masak-masak itu kan harus mempunyai gear yang bagus gitu ya. Dalam arti kamera juga harus mantap. Terus aplikasi editing juga harus keren. Gue sebenarnya ada sih udah kepikiran kayak gitu. Cuman ya memang modalnya belum ada, dan gue akan bikin sih channel tentang konten masak. Kalau channel sih kayak cukup 1 sih. Jadi nanti untuk ada tambahan masaknya juga pasti ada. Pengen banget bikin konten masak. Abdul Majid udah jelas. Jawaban dari Kak Bani. Oke. Untuk moderator dan Kak Bani. Oke, selanjutnya saya memilih pertanyaan dari Nabila Maratun Hasanah dari Universitas Mula Warman. Bagaimana cara kita move on dari kegagalan di masa lalu, dan apakah ketika kita gagal berkali-kali dalam mencapai suatu tujuan itu berarti passion kita tidak di sana? Pertanyaan ini diperuntukkan untuk Kak Siva. Bagaimana Kak Siva bisa dengar jelas suara saya? Sudah terima kasih. Terus yang apa belum? Berarti suaranya masih putus-putus. saya pakai. Untuk seperti ini masih putus-putus juga. Kenapa Kak? Masih putus-putus juga. Udah jelas Kak. Oke. Tentang passion ya, dan tentang berjuang berkali. Jadi itu
suka atau tidak suka, bukan bisa tidak bisa. Ketika kita suka suatu hal, kita bisa terus belajar, terus berusaha untuk membuat diri kita jadi bisa. Ketika kita merasa sudah suka dengan suatu hal, sudah merasa passion dan sedikit-sedikit passion dalam diri kita, untuk menghadapi kegagalan, tidak ada suatu hal yang bisa kita raih dengan mudah. Banyak hal nol yang perlu kita rangkai, dan ketika kita menghadapi kegagalan, kita harus terus berusaha untuk mendapatkan semuanya. Jadi semuanya balik lagi tentang apa yang kamu suka dan apa yang tidak kamu suka. Berarti kita mengalami seperti itu. Gimana? Suaranya? Jelas, Kak. Bagaimana? Sudah selesai menjawabnya? Baik, Kak. Terdengar, tapi tadi agak putus-putus gitu ya, Kak. Tapi dapat poinnya, Kak. Jadi misalkan passion itu harus tetap belajar gitu ya, Kak. Nggak boleh menyerah. Terima kasih, Kak. Semoga ada ya. Semoga dapat hal baik kita. Baik, terima kasih Kak Siva dan penanya yang sudah menanyakan jawaban. Ini ada pertanyaan lagi untuk Kak Bani. Dari Nadira Gea dari Universitas Kwekyanji. Yang pertama, Kak Bani menyebut bahwa setiap mahasiswa bisa memulai dengan 7 jenis usaha dari yang perlu modal sampai yang tidak perlu modal. Lalu dari semua jenis usaha tersebut, yang mana kira-kira bisa memberi penghasilan yang paling banyak? Yang kedua, untuk bisnis seperti budidaya tanaman atau ikan, apakah itu adalah bisnis musiman yang tengah banyak bermunculan? Lalu bagaimana cara bertahan di tengah banyak saingan di bidang bisnis yang sama? Kak Bani bisa dengar jelas? Bisa. Sorry pertanyaan dia diulang tadi, gue lagi relock. Maaf. Gini ya. Kak Bani menyebut bahwa sebagai mahasiswa bisa memulai dengan 7 bisnis usaha yang perlu modal sampai yang tidak perlu modal. Lalu dari semua jenis usaha tersebut, kira-kira mana kayak penghasilan yang paling banyak? Dan yang kedua, di sini dia menanyakan lagi bagaimana kalau misalnya budidaya tanaman atau ikan, apakah itu bisnis yang musiman di tengah banyak yang bermunculan? Lalu bagaimana caranya bertahan di banyaknya saingan di bidang bisnis yang sama? Begitu, Kak. Jelas suaranya, Kak? Gue jawab pertanyaan yang pertama itu tadi tentang itu ya, mana yang di poin yang tadi penghasilannya yang paling besar. Sebenarnya kalau bicara penghasilan paling besar, apapun usahanya, kalau misalkan kalian tekun itu udah pasti gede sih penghasilannya. Mau apapun. Mau jualan cupang kayak, mau jualan warteg, kalau misalkan memang kalian tekun, konsisten, itu pasti hasilnya akan memuaskan sih. Gitu. Terus tadi yang kedua apa? Sorry, yang kedua tadi apa? Yang kedua itu tentang tanaman atau ikan, Kak, yang kan sekarang bisnis itu kan lagi digaung masyarakat. Terus bagaimana cara bertahan? Iya, kalau untuk bicara cara bertahan sih itu tergantung kita gimana jualnya, kita tergantung komunitasnya, pasarnya seperti apa gitu loh. Jadi kan kalau dulu ada tanaman, setahu gue ada anturium deh. Kalau misalkan tanaman tuh ya. Sekarang kalau ikan lagi ikan cupang. Nah itu personal brandingnya tuh harus bagus gitu. Personal branding, terus juga harus tahu marketnya di mana, tempat jualnya gitu. Yang penting tuh kalian kalau misalkan mau buka usaha tentang apapun yang lagi tren sekarang, itu tuh harus tahu di mana
cara jualnya gitu, di mana tempat jualannya dan cara jualnya seperti apa gitu. Terus yang ketiga tadi apa? Sorry. Hanya itu aja, Kak. Oh, cuma 2 ya? Cuma Oh ya udah. Itu sih menurut gua. Kalau misalkan mau cari bisnis yang lagi trending ya kalian harus tahu tempatnya di mana, marketnya di mana gitu loh. Insya Allah aman sih, insya Allah bakal bertahan. Oke, terima kasih Kak Bani. Bagaimana dari Nadira Gea? Apa ingin menanggapi dari jawaban Kak Bani? Atau mungkin sudah cukup? Oke, saya kira sudah cukup dari jawaban Kak Bani. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Sesi yang terakhir, satu-satu pertanyaan yang akan dilontarkan dari audiens kepada narasumber. Yang selanjutnya itu ada dari Alifian Muhammad dari Universitas Muhammadiyah, Prof. Dr. Hamka. Ingin bertanya kepada Kak Siva, bagaimana Kak Siva, mahasiswa yang seringkali menganggap IPK itu tidak terlalu penting, asalkan kita aktif saja dalam organisasi. Karena pada saat kerja nanti, yang akan dilihat itu skill, bukan IPK, Kak. Gimana Kak Siva, bisa dengar jelas? Oke, dengar jelas. Dengar jelas saya? Oke. Terima kasih ya tentang IPK yang tinggi ya. IPK yang penting itu maksudnya. Jelas. Suaranya putus-putus, Kak. Ya. Halo Kak Siva. Halo. Sudah ada suaranya? Sudah suaranya? Kak Siva? Iya, suaranya? Masih putus-putus, Kak. Halo? Gimana? Kak Siva? Suaranya masih putus-putus. Oke, mungkin bisa next kali ya, karena memang ini jaringan Kak Siva lagi kurang memadai. Selanjutnya pertanyaan terakhir untuk Kak Bani. Bentar. Nih, ada dari Alifian _Uhamka. Ingin bertanya kepada Kak Bani, jika kita sudah mempunyai ide ingin berbisnis, tapi ada rasa ragu-ragu dalam mengeksekusinya, nah bagaimana nih Kak cara mengatasi keraguan yang seperti itu Kak? Boleh langsung dijawab Kak Bani. Kalau ragu-ragu, sorry, suaranya jelas nggak? Gue dari tadi lagi coba-coba wifi soalnya. Jelas Kak. Oke. Jelas Kak. Jadi kalau ragu-ragu itu depend sih, maksudnya diantara diterusin sama enggak. Kalau misalkan gue dalam keadaan ragu-ragu, gue cuman bisa kasih advice dimatengin lagi konsepnya, dimatengin bisnis planningnya seperti apa, dihitung rinci-rincian biayanya. Terus kalau misalkan memang itu udah kayak mentok banget, ya harus sharing juga penting sih, sharing ke orang terdekat, minta masukan dari teman-teman itu penting untuk menjawab keraguan tersebut gitu ya.
Terus juga yang terakhir sih, ya kalau misalkan memang ragu-ragunya terlalu besar gitu, keraguannya terlalu besar, mendingan jangan dilakuin dulu. Kalau misalkan memang stakes-nya gede gitu ya, maksudnya angkanya besar gitu, itu jangan terlalu berani gitu loh dalam mengambil keputusan tersebut. Mendingan tetap masih dikalkulasiin dulu untuk bisnis planning-nya atau untuk forecast hitung-hitungan tentang lu punya bisnis. Kayak gitu sih. Oke, terima kasih Kak Bani. Ada yang ingin ditanggapi dari jawaban Kak Bani? Kalau misalnya memang audiens mau menanggapi dari jawaban narasumber, bisa langsung di room chat dulu. Nanti baru saya izinkan untuk open mic. Kira-kira ada yang mau ditanggapi atau tidak? Kalau misalnya sekiranya ingin ditanyakan lagi dari pertanyaan yang sudah dilontarkan, silakan. Setelah dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah dilontarkan, nanti ada pengumuman 3 pertanyaan yang terbaik dipilih oleh panitia yang masing-masing mendapatkan door prize sebesar Rp25.000 atas 3 orang pemenang. Nanti akan diumumkan di sesi terakhir. Untuk Leonard Erwin, boleh langsung bertanya. Bisa langsung diaktifin aja mic-nya. Halo, Kak, dengar kan suara saya? Terdengar. Perkenalkan, nama saya Leonard Erwin dari Surabaya. Saya ingin bertanya kepada Kak Bani. Menurut Kakak, apa saja mindset yang wajib dirubah oleh anak milenial sekarang ini agar bisa menata masa depan dengan baik dan ada tujuannya? Tentu juga saat kita ingin mengembangkan diri, ada saja masalah yang kita hadapi. Kira-kira apa saja masalah utama yang biasa dihadapi anak muda saat ingin mengembangkan diri itu? Dan yang terakhir, apakah konten creator di masa yang akan mendatang bisa menjadi profesi atau pekerjaan yang menarik bagi anak milenial? Terima kasih. Kalau bicara mindset, lu harus breakthrough sih, harus punya keberanian untuk speak up gitu sih, untuk keberanian untuk tampil ambil resiko dan segalanya. Kalau menurut gue untuk bicara mindset ya itu nanti baru ketemu pola pikirnya kalau bisa mindsetnya bisa ke sana gitu, bisa apa ya seperti itu. Kalau kalian tuh harus benar-benar istilahnya kayak berani tampil dulu sih, baru mikir mindsetnya gitu. Kak Bani Wijaya seperti Menteri Pariwisata Ekonomi Kreatif. Terus tadi apa pertanyaan keduanya? Sorry, gue rada kurang, tadi putus-putus dikit. Wifi-nya lagi parah nih, maaf banget. Masalah yang biasa dihadapin saat ingin mengembangkan diri itu apa ya, Mas? Masalah yang biasa dihadapi pada saat kita ingin mengembangkan diri gitu, Mas. Masalah yang akan dihadapi itu pasti selalu akan ada masalah gitu loh. Pasti akan selalu kalau dari pengalaman gue ketika lagi mengembangkan diri gitu ya, dalam arti usaha dan kerja macam-macam, itu pasti masalah tuh ada dan kita harus menyikapinya harus tenang dan kunci sebenarnya nggak boleh emosian sih kalau misalkan menghadapi suatu masalah yang setiap hari yang kita lalui gitu. Itu pertama ya sebisa mungkin jangan emosian, terus tenang ngadepin masalahnya. Kalau misalkan seandainya butuh ruang untuk sendiri, mendingan pisahin dulu dari lingkungan supaya bisa berpikir dengan jernih sih. Itu yang gue lakuin ketika gue mendapatkan masalah-masalah yang tadi disebutin. Oke, makasih ya Mas. Yo, sama-sama Mas.
Iya, boleh silakan kepada Asep Suryana. Bisa langsung ditanyakan. Oke, terdengar suara saya, Ibu moderator. Lancar ya? Oke. Terima kasih untuk kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan selamat Hari Natal ya buat teman-teman yang menjalankan hari rayanya, khusus teman-teman Kristiani. Pertama, pertanyaan yang ingin saya sampaikan, dalam membangun usaha itu kan pasti ada hal-hal yang sifatnya pembangunan karakter, pembangunan mental, ada kejatuhan di situ. Terkadang kan kita harus terjatuh dulu agar tahu di mana seharusnya kita berdiri. Nah, yang mau saya tanyakan, berbisnis atau berwirausaha, apakah bisa dibangun tanpa mempunyai dasar, kemampuan, perhitungan yang baik? Itu pertama. Terus yang kedua, mungkin pertanyaan kedua ini lebih ditunjukkan kepada siapa? Mbak Nur kali ya. Nah, terkait dengan organisasi tadi yang disampaikan terkait organisasi kemahasiswaan. Memang organisasi itu jembatan untuk pengembangan diri dan potensi kita untuk mengembangkan diri. Tapi kadang-kadang pada realitanya di lapangan, persoalan dari pegiat-pegiat sosial ini yang ingin mengabdi, ketika fokus dalam satu organisasi atau 2, 3, sampai 4 organisasi ketika lulus di satu kampus tertentu, mereka akan stuck dalam organisasi tersebut. Mereka mengkesampingkan hal-hal yang memang sifatnya pengembangan diri mereka, ekonomi, atau misalkan keluarganya, dan sebagainya. Nah, bagaimana cara menanggulangi hal tersebut? Mungkin sekian dari saya. Terima kasih untuk moderator untuk kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertama bisa dijawab Kak Bani tentang berwirausaha apakah bisa dapat dilakukan tanpa dasar-dasarnya. Kurang lebihnya seperti itu, bisa langsung dijawab. Tadi pertanyaannya perhitungan yang baik ya untuk memulai bisnis. Iya, benar Kak. Nah, yes. Kalau menurut gua bisnis itu kuncinya perhitungan, cuy. Bisnis itu kuncinya di perhitungan. Jadi kalau misalkan perhitungannya kurang baik, mendingan dipelajarin dulu. Soalnya apapun yang diperhitungkan aja itu masih bisa salah gitu loh. Jadi harus benar-benar matang banget. Kalau misalkan perhitungannya udah mempunyai kelemahan di situ, mendingan dipelajarin dulu, baru nanti lanjut ke usahanya gitu loh, ke konsep usahanya. Soalnya kunci dari bisnis itu ya memang hitung-hitungin. Kita harus teliti dalam berhitung untuk fixed cost dan segala macam pengeluaran itu harus dihitung-hitung banget sih, cuy. Gitu. Artinya kita bisa menggandeng pihak kedua mungkin ya untuk strategi. Bisa. Itu penting banget karena kalau dalam bisnis itu kita nggak bisa man of everything. Jadi lu mau bangun suatu usaha lu, terus lu menjadikan lu sebagai kayak gua bisa segalanya, itu impossible sih. Masing-masing orang itu ada perannya. Masing-masing kayak gua, contoh gua chef, job desk gua masak, terus ada teman gua yang megang marketing, ada teman gua yang megang social media platform, ada juga yang megang manajemen. Nah, contohnya kayak gitu-gitu. Jadi kalau lu mau bikin usaha dengan sendiri itu menurut gue masih nggak mungkin sih. Itu harus benar-benar kita harus kerja sama tim. Kalau untuk membangun suatu startup bisnis gitu ya. Walaupun even di dapur ya kita harus benar-benar kerja sama orang. Gitu sih. Semoga membantu ya, Mas. Mantap. Oke. Thank you, Mas. Iya, terima kasih Kak Bani. Tadi ada pertanyaan yang kedua juga. Tadi kepada Asep
Suryana, karena Kasifanya lagi bermasalah jaringan, bisa dijawab lewat room chat. Nanti saya akan bacakan kembali. Pertanyaan itu bagaimana sih kalau misalnya kita sebagai anak organisasi, pada realitanya kita di lapangan itu suka terdapat stuck gitu kan. Di sini dia menjawab nih, memang banyak kali ini orang yang begitu nyaman di dalam organisasi hingga bangkit dan tidak mengembangkan diri. Caranya tuh menjalankan beberapa faktor pendukung yang tadi, harus open minded, bangkit dari zona nyaman, terus bergerak, jangan hanya dari satu sisinya saja. Mungkin bisa dibaca melalui room chat karena memang Kasifanya lagi bermasalah jaringan. Asep Suryana, bisa mendengar suara saya dengan jelas? Mendengar. Bagaimana, ada yang ditanggapi atau memang kurang jelas? Cukup sih. Cukup moderator. Terima kasih. Sama-sama. Nih, mungkin satu pertanyaan penutup dari Ilham Aster. Kak Bani, bagaimana sih perbedaannya trading sama forex? Apakah? Terima kasih. Trading sama forex ya. Jadi itu trading itu lebih ke metodenya, lebih ke instrumennya. Kalau forex itu produknya. Jadi forex itu ada macam-macam, ada mata uang, ada saham dan segala macam. Itu sih dari inti dari trading dan forex. Bedanya gitu. Trading ya instrumen sama metodenya aja. Kalau ke forex lebih ke produk, produk kayak mata uang dan saham. Udah sih itu aja yang dijawab. Oke, terima kasih Kak. Ada satu lagi pertanyaan dari Sabila Rosyad. Nim forex atau binomo Kak? Binomo itu kan aplikasi trading ya. Binomo itu binary option judi. Gue nggak bisa bilang ini judi juga sih sebenarnya, tapi ya itu tergantung dari pandangan kalian kayak gimana sih. Ya sebisa mungkin kalau misalkan pilih aplikasi-aplikasi gitu yang udah register, udah approve, udah memang diakui gitu loh sama dunia, sehingga nggak menimbulkan kayak uang telah ditransfer atau kayak ada penipuan dan segala macam. Penipuan paling sering sih kalau misalkan kayak broker-broker trading forex kayak gitu, makanya hati-hati banget kalau misalkan kalian pengen memulai dengan trading di forex atau di saham. Gitu sih cuy. Oke, terima kasih banyak. Mungkin sudah cukup sesi tanya jawab kepada narasumbernya. Sebelum saya umumkan pemenang 3 pertanyaan terbaik menurut panitia, kita mau foto sesi bareng dulu. Bisa diaktifkan kameranya karena di sini ada 4 slide. Boleh diaktifkan dulu kameranya. Imelda siap ya foto. Oke, ayo boleh dibuka dulu kameranya. Slide pertama ya. Kameranya boleh dibuka dulu. Ayo boleh dibuka dulu. Ayo dong dibuka dulu biar kita lihat mukanya satu sama lain, tak kenal maka kata sayang. Ada on cam? Ayo dong kita on cam.
Bisa dengar nggak suaranya? Sebentar doang kok, kita Bisa, mau Kak. foto bareng, habis itu pengumuman pemenang dan mendapatkan OVO. Oke Mel, boleh Mel difoto dulu Mel. Emailnya udah siap? Udah, tapi belum pada on cam. Mungkin karena kita juga beda daerah dan memang internet kita juga terbatas. Boleh langsung aja Mel di foto. Email dah. Iya, Pin. Itu berapa banget sih Pina? 1, 2, 3. Slide ketiga, on cam dong. Oke, udah. Oke, terima kasih banyak. Dan ini 3 pemenang, yaitu adalah Leonard Erwin, Nadira Gea, dan Asep Suryana. Namanya yang disebutkan oleh saya bisa langsung chat aja di grup nanti untuk mendapatkan OVO sebesar Rp25.000, dan jangan lupa nanti kalian isi form untuk mengisi sertifikat saya dan panitia lainnya mengundurkan diri. Kurang lebihnya mohon maaf karena kesempurnaan hanya milik Allah dan kekurangan hanya milik saya. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih kepada narasumber Kasifa dan Kabani serta MC Karnelia dan beserta dosen pengampun mata kuliah event manajemen kita Bu Siva, dan kurang lebihnya mohon maaf. Bila itu Mas Tabikul Khairot. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di next webinar. Jangan lupa di ya inform sertifikatnya. Sampai jumpa untuk kita semua. Terima kasih banyak semuanya. Terima kasih banyak semuanya. Terima kasih banyak untuk seluruh semuanya. Sehat selalu Terima 2021. kasih untuk panitia. Terima kasih, Kak. Sampai jumpa. Terima kasih, Pak. Terima kasih ya udah hadir.
3. Bang Ivan. Gong sehat, Gong.